Baik, kita bertemu lagi pada pertemuan yang kedua. Untuk kali ini kita membahas tentang peramalan. Nah, untuk selengkapnya, silakan Anda perhatikan semua. Jadi, peramalan bisa dikatakan hampir tidak ada bisnis yang luput dari proses peramalan. Dari segala lini bisnis, mau itu bidang manufaktur maupun jasa, itu bisa dilakukan dengan pendekatan peramalan. Selain itu, perencanaan yang efektif baik jangka panjang maupun pendek dan tergantung pada peramalan permintaan. Jadi dalam arti eh, permintaan akan sebuah produk ini seperti apa diramalkan untuk yang akan datang. Apa sih peramalan? Itu peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Jadi bisa dikatakan bahwa forecasting ini untuk memprediksi peristiwa yang akan datang. Seperti apa? Contoh, katakanlah kita membuat produk untuk besok itu dibutuhkan berapa sih berdasarkan histori data penjualan masa lalu. Nah, itu yang disebut dengan forecasting atau peramalan. Kemudian jenis-jenis peramalan. Ada peramalan jangka pendek, digunakan untuk merencanakan. Contohnya jangka pendek itu apa? Peramalan pembelian, kemudian penjadwalan kerja. Seperti apa? Kemudian jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu berapa sih untuk produk produksi sekian? Nah, itu dilakukan dengan peramalan juga bisa. Kemudian tingkat produksi. Nah, di sini berapa tingkat produksi atau berapa produk yang akan kita produksi saat ini. Berdasarkan apa? Kita ramalan. Nah, jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Atau bisa dikatakan jangka menengah. Atau juga bisa dibilang jangka pendek. Kemudian jenis-jenis peramalan yang lain. Peramalan jangka menengah. Biasanya digunakan untuk merencanakan penjualan, anggaran produksi, dan anggaran kas. Jangka waktu bulanan hingga 3 tahun. Itu jangka menengah. Kemudian peramalan jangka panjang. Untuk merencanakan apa? Produk baru. Jadi produk yang akan diproduksi pada perusahaan A katakanlah. Untuk yang akan datang itu seperti apa? Contoh HP. Nah, HP ini harus bagaimana? Untuk yang akan datang, perlu ada tambahan fitur seperti apa sih? Kemudian pengembangan pabrik. Dari pabrik A di lokasi di sini, kemudian ada pengembangan pada suatu daerah tertentu. Kemudian digunakan untuk merencanakan penelitian dan pengembangan juga. Jangka waktunya biasanya untuk jangka panjang ini di atas 3 tahun. 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun yang akan datang harus bagaimana peramalannya untuk perusahaan ini. Kemudian selanjutnya tipe-tipe dari forecasting. Ada economic forecast, technological forecast, dan demand forecast. Economic forecast merencanakan indikator ekonomi yang berguna membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan. Jadi inflasi, contoh inflasi. Nah, inflasi yang akan datang harus berapa? Harus bagaimana nanti supaya tingkat inflasinya kecil. Kemudian technological forecast, peramalan jangka panjang yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi. Kemudian demand forecast, meramalkan penjualan suatu perusahaan pada setiap periode dalam horizon waktu. Kemudian dilanjutkan forecast approach.
Ada peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Apa sih peramalan kualitatif dan apa itu peramalan kuantitatif? Peramalan kualitatif, peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, dan pengalaman pribadi. Jadi bersifat kualitatif. Dalam arti decision making-nya menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang dia peroleh atau yang dia sudah jalani selama ini. Bisa diartikan sebuah judgement dari pribadinya. Kemudian peramalan kualitatif yang berikutnya, jury of executive opinion. Keputusan pendapat juri eksekutif. Kemudian Delphi Method, Salesforce Composite, dan Consumer Market Survey, survei pasar konsumen, berdasarkan data survei pasar. Apa itu jury of executive opinion? Teknik peramalan yang meminta segolongan kecil manajer setingkat tinggi dan menghasilkan estimasi peramalan kelompok. Delphi Method menggunakan proses kelompok. Jadi ada expert employee responden di mana para pakar melakukan peramalan. Jadi kumpulan para pakar. Salesforce Composite. Apa itu Salesforce Composite? Teknik peramalan berdasarkan prediksi tenaga penjualan terhadap besarnya penjualan yang memungkinkan di masa yang akan datang. Jadi prediksi dari pihak sales. Jadi di sini bisa dibilang orang yang dapat memprediksi masa depan tidak akan pernah dihargai di masanya sendiri. Itu berdasarkan Philip Crosby. Jadi bukan berarti kita bisa memprediksi yang akan datang kita akan dihargai. Pada kenyataannya benar apa yang kita prediksi. Kemudian consumer market demand, metode peramalan yang meminta input dari para konsumen mengenai rencana pembelian mereka di masa yang akan datang. Ini fungsinya apa? Untuk menangkap new produk apa yang akan kita buat di masa yang akan datang, termasuk peramalan jangka panjang. Kemudian peramalan kuantitatif. Ada naive approach, moving average, exponential, trend projection, dan linear regression analysis. Yang peramalan kuantitatif termasuk model time series menggunakan sekumpulan data masa lalu untuk peramalan. Kemudian yang trend projection dan linear regression analysis itu termasuk model asosiatif atau hubungan sebab akibat. Naive approach. Di sini teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa apa yang kita buat saat ini sama dengan apa yang kita buat kemarin. Itu metode naive approach. Kemudian moving average. Jadi moving average di sini seperti ini. Januari, Februari, Maret dijumlah kemudian dibagi 3. Jadi rata-rata bergerak 3 bulanan. Itu bisa disebut ini untuk metode moving average. Jadi moving average 3 bulanan. Ada moving average 4 bulanan. Moving average 5 bulanan. Tergantung berapa data masa lalu yang akan kita kelola. Itu moving average. Kemudian moving average dengan pembobotan, di mana pada tiap-tiap bulan di sini kita kenai bobot. Nah, contohnya seperti ini. Ada data bulan Maret, Februari, Januari. Bobotnya Maret 3, 2, 1. Sehingga total bobot di sini ada 6. Nah, ini data aktual penjualan seperti ini. Diperoleh berarti untuk perhitungannya 45 kali 3
30 dikali 2, 20 kali 1 dibagi dengan jumlah bobotnya. Ketemu sekian. Itu model moving average dengan pembobotan. Oke, sampai di sini. Terima kasih untuk pertemuan saat ini. Saya kira sampai di sini perkuliahan minggu ini. Untuk selengkapnya bisa ditanyakan dari chat.